Assalamualaikum, yo semuanya, kembali lagi dengan Bang Jeb. Nah, sebelum kita ke alur dongengnya, kalian bisa follow dulu nih akun TikTok Bang Jeb. Semoga yang follow apalagi yang nge-like dimudahkan dan dilimpahkan rezekinya johir dan batin. Dan juga semoga yang belum punya pasangan mendapatkan pasangan yang soleh solehah. Dan yang sudah punya pasangan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin. Oke, kalau begitu kita langsung saja dah ke alur dongengnya. Check it out. Sebelumnya, setelah Nuo mendapatkan telepon dari Gukang yang mengatakan adik Xiaoye ada padanya, lalu Gukang meminta uang kepada Nuo dan mengantarkan uangnya ke Aula Zefeng. Scene pun lalu berganti di halaman belakang Aula Zefeng. Di sana, Starqueen mengatakan kepada Bibi Song bahwa ada yang tidak beres di tempat ini. Sedangkan Bos Wang mengatakan bahwa mereka semua terus saja naik ke lantai 3 karena di sana sudah disediakan ruang makan pribadi. Lalu Bos Wang berujar kepada penjaga, setelah beberapa saat tidak peduli suara apa yang datang dari atas, teruslah berjaga di sini dan jangan pergi ke sana. Jangan khawatir saudara Wang, ucap sang penjaga setelah mendengar perintah Bos Wang. Setelah itu mereka pun sudah berada di lantai 3. Saudari cantik dan ibu angkat Xiaoye, pesanlah apapun yang kalian mau. Orang yang menjalankan tempat ini bisa melakukan apapun yang mereka suka, ujar Bos Wang. Mendengar itu, Starqueen terlihat antusias dan mengatakan bahwa dirinya ingin minum. Baiklah, kita akan minum, ujar Bos Wang. Sedangkan Bibi Song bertanya kepada adik Xiaoye apa yang ingin Xiaoye mau. Adik Xiaoye hanya menjawab bahwa di mana abangnya. Mendengar itu, Bos Wang menyahut bahwa sebentar lagi abangnya akan datang karena dia sudah mengundangnya. Kalau begitu aku mau kambing kukus, telapak beruang kukus, ekor rusa kukus, bebek panggang, ayam bakar, angsa bakar, bebek diasinkan, ayam saus tiram, daging kering dengan jeroan, sosis, berbagai makanan manis, ayam asap, nasi ketan dengan jeroan, bebek, ujar Bibi Song. Mendengar pesanan dari Bibi Song membuat Starqueen sangat terkejut. Ibu, aku akan memberitahu sesuatu yang menarik. Orang ini tidak mempunyai uang, ungkap adik Xiaoye. Benarkah? Kalau begitu kita pergi saja, ujar Bibi Song. Sedangkan Bos Wang terlihat bingung, namun dalam pikirannya berujar, wanita ini sengaja membuatku kesal dan mengacaukan semuanya. Gukang, keluarlah dan tunggu abang dari anakmu datang. Dan juga bawa anakmu dan ibu angkatnya ke ruang pribadi di sebelah. Kita akan minum-minum dan merokok. Ini tidak baik untuk anak-anak, ujar Bos Wang meminta kepada Gukang. Lalu Bos Wang menanyakan kepada Starqueen minuman apa yang Starqueen inginkan. Mendengar itu, Starqueen menjawab bagaimana dengan semua jenis. Lalu Gukang menghampiri Bos Wang sambil mengatakan bahwa abangnya adik Xiaoye akan datang dalam 30 menit. Sebelumnya, aku meminta dapur untuk membuatkan jus semangka. Hari ini sangat panas kan? Ungkap Gukang. Hahaha, kau benar. Hari ini memang sangat panas, ujar Bos Wang sambil tertawa. Lalu Gukang menawarkan jus semangka ke Starqueen, tapi Starqueen menolak karena dia hanya ingin minum minuman yang memabukkan. Mendengar itu, Bos Wang langsung berujar, kalau begitu mari kita minum. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, minum dengan perut kosong akan mempercepat dia mabuk sehingga aku bisa langsung menikmatimu, wahai gadis cantik dan aduhai. Tiba-tiba Starqueen meminta sesuatu kepada Gukang. Apakah aku boleh meminjam ponsel yang kau gunakan untuk menelpon tadi? Pinta Starqueen. Sementara itu di tempat Babang Nuo, terlihat Nuo mendapat telepon. Gukang, kenapa dia menghubungiku? Apakah dia ingin menaikkan harganya? Gumam Nuo sambil mengangkat telepon dari Gukang. Tiba-tiba gawainya Nuo terdengar suara Starqueen yang mengatakan, suami. Hah? Lu Yi, ujar Nuo dengan muka anehnya karena tak menyangka. Suami, maafkan aku keluar rumah lagi. Apakah kamu sudah pulang? Ada yang harus aku selesaikan di sini. Apakah kamu bisa menjemputku? Sekali lagi maafkan aku suami, aku tidak mendengarkanmu lagi. Suami, aku bertemu beberapa orang. Mereka kelihatan seperti orang jahat. Ada juga bos yang melihatiku terus.
sangat menyebalkan. Cepet jemput aku ya. Aku benar-benar gugup sekarang, ujar Star Queen sambil berbisik. Sementara itu, Gokang dan Bos Wang menguping pembicaraannya Star Queen. Kenapa kau berbisik kepada suamimu dan mengatakan jika kita orang jahat? Kita bisa mendengarnya dengan jelas. Kita tidak tuli, gumam Bos Wang dalam pikirannya. Mendengar penuturannya Star Queen, Nuo terlihat panik dan bergumam dalam pikirannya. Sial, bukankah aku yang harusnya gugup? Gokang membawa adik Xiaoye dan Lu Yi menggunakan gawai Gokang untuk menghubungiku. Bagaimana caraku mengendalikan situasinya nanti? Lu Yi, kalian, maksudku, kau baik-baik saja kan? Tanya Nuo. Mendengar pertanyaan dari suaminya, Star Queen langsung menatap Bos Wang dan Gokang. Segera Bos Wang dan Gokang memalingkan wajah mereka berdua. Lalu Star Queen menjawab bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta kepada suaminya agar menjemputnya segera mungkin. Aku segera berangkat. Sebelumnya pastikan kau tidak akan mengacaukan tempat itu, oke? Tutur Nuo. Aku akan mencoba sebisaku. Tenang saja, aku tidak akan minum terlalu banyak, ujar Star Queen. Mendengar kata minum, Nuo sangat panik dan membayangkan Star Queen menghajar semuanya, bahkan mengajak adik Xiaoye untuk minum. Lu Yi, kau gila, jangan melakukannya. Kau dilarang minum, kembalikan gawainya Gokang. Jika kau tidak ingin mati, jika kau tidak ingin seluruh aula Shenfeng menjadi runtuhan, jangan biarkan dia minum. Aku sedang mencoba menyelamatkan kalian sekarang, ujar Nuo. Namun sayang teleponnya telah dimatikan oleh Bos Wang, jadi mereka tidak mendengar peringatannya Nuo. Terlihat banyak botol minuman berbagai jenis. Cantik, kamu mau yang mana? Tanya Bos Wang. Kecilnya, apakah ini untuk tikus? Jawab Star Queen sambil melihat gelas yang menurutnya sangat kecil. Mendengar itu, Bos Wang langsung meminta agar dibawakan gelas yang lebih besar. Tiba-tiba gawai Gokang berbunyi lagi. Sialan Gokang, matikan gawaimu saat di sini, ujar Bos Wang sambil mengambil gawainya Gokang dan mematikannya. Setelah itu, Bos Wang mengatakan kepada Star Queen bahwa mereka mempunyai 3 cara dalam minum. Pertama, dipanggil satu minuman ke akhir, atau dalam satu tegukan langsung habis. Yang kedua adalah ekor domba putih dan merah. Dan yang terakhir adalah kita akan mengisi gelasmu sampai penuh dan kau harus menghabiskannya. Wah, banyak sekali caranya ya. Jadi mana yang paling menarik? Tanya Star Queen. Tentu saja yang terakhir, jawab Bos Wang. Kalau begitu, kau harus meminum sebanyak yang ku minum. Siapapun yang meminumnya kurang 1 tetes, aku menginginkan hidupnya, ujar Star Queen antusias. Ngomong-ngomong saudari cantik, bagaimana caramu menginginkan hidupku ini? Tanya Bos Wang. Dengan melemparnya dari lantai atas, jawab Star Queen dengan santainya. Mendengar itu, mereka semua hanya tertawa dan menganggap Star Queen sangat pintar membuat lelucon. Lalu 20 menit kemudian, Star Queen terus saja minum. Menurutnya minuman ini benar-benar enak. Sedangkan Bos Wang CS terlihat kewalahan. Sebelum dirinya tepar, Bos Wang menghampiri Star Queen dan mengatakan, "Hai saudari cantik, jangan minum lagi. Kamu pasti sudah mabuk kan? Saudara ini akan membantumu beristirahat sejenak. Bagaimana?" tanya Bos Wang sambil ingin menyentuh Star Queen. Namun dengan sigap Star Queen menghindari sambil menjawab, "Kapan aku bilang jika aku sudah mabuk?" "Oh, kamu tidak mabuk ya? Tapi kita para saudara sudah mabuk. Kita bisa pergi ke ruang lain untuk berbicara. Jangan minum lagi," ujar Bos Wang mengajak. "Bagaimana kalau aku tidak mau berhenti?" ungkap Star Queen sambil memukul Bos Wang sampai berdarah-darah. Melihat itu, saudara Yong sangat geram dibuatnya. Menurutnya gadis ini pengen cari mati. "Sekarang giliranmu untuk minum," ujar Star Queen sambil memberikan gelasnya. Namun saudara Yong sudah sangat marah dan langsung menyerang Star Queen. Melihat itu, Star Queen hanya santai-santai saja dan malah berujar, "Jadi kau tidak mau minum juga ya?" Lalu Star Queen memegang kakinya dan menyeretnya ke arah jendela lantai 3. Melihat itu, Bos Wang bertanya-tanya apa yang sedang Star Queen ingin lakukan terhadap saudara Yong. Saudara Yong pun terlihat kesakitan dan meminta tolong. Sementara Star Queen bertanya lagi tentang apakah saudara Yong tidak akan minum. "Karena kau sendiri yang bilang tidak ingin minum, maka kau tahu sendiri akibatnya kan," ujar Star Queen sambil melempar saudara Yong dari jendela lantai 3. Lalu Star Queen lanjut mengatakan, "Mengecewakan. Aku tidak tahu apakah dia akan mati jika dilempar dari lantai 3. Mari kita lanjutkan." Melihat kejadian di depan matanya membuat Bos Wang sangat marah. Sedangkan Star Queen bertanya kepada Bos Wang apakah dia mau minum lagi atau tidak. Lalu Bos Wang mengambil botol minuman dan memerintahkan Gokang untuk menangkap Star Queen. Tapi Gokang terlihat enggan melakukannya.
Karena desakan dari Bos Wang, Gokang terpaksa melakukan walau sebenarnya sangat ketakutan. Tiba-tiba Starqueen menggunakan kekuatannya dan menarik botol yang dipegang Gokang yang menurut Starqueen botolnya kosong. Melihat itu sontak membuat Gokang sangat terkejut dibuatnya. Lalu Starqueen juga mengambil botol yang dipegang Bos Wang. Ini juga kosong. Apa kalian tidak ingin minum lagi? Sementara Bos Wang juga terkejut sama halnya dengan Gokang tadi. Gokang pun berbisik kepada Bos Wang. Apa saudara Wang ingin mundur? Wanita ini dia sedikit kejam. Jika aku tidak minum, aku tidak senang. Jika aku tidak senang, kau tahu kan? Ujar Starqueen sambil menghancurkan botol dengan tangan kosong. Nani? Dia menghancurkan botolnya dengan tangan kosong. Ucap Bos Wang dibuat terkejut lagi. Sedangkan Gokang langsung lari untuk memanggil orang-orang. Melihat itu, Starqueen dengan cepat memegang kakinya Gokang. Jangan pergi, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Kalian bisa pergi saat permainannya sudah berakhir, ungkap Starqueen sambil menyeret Gokang. Gokang pun sangat ketakutan dan berujar bahwa dirinya akan minum. Mendengar itu, Starqueen melepaskannya. Gokang pun langsung minum dengan susah payahnya karena dia sudah tidak kuat lagi. Karena Gokang tidak habis meminum, membuat Starqueen marah dan langsung memukul Gokang. Teruskan, ujar Starqueen. Bos Wang yang melihat pun sangat terkena mental. Mau tak mau, Gokang meminum lagi. Saudari, lihat tidak ada yang tersisa, ujar Gokang. Sedangkan itu, Bos Wang sangat bertanya-tanya di benaknya. Siapa wanita ini sebenarnya? Mungkinkah dia adalah ahli super seperti orang yang melumpuhkan Master Aula sebelumnya? Sekarang giliranmu, ujar Starqueen kepada Bos Wang. Mendengar itu, Bos Wang sangat terkejut dan berucap bahwa dia tidak ingin minum. Sementara itu, di luar ruangan, dua penjaga sedang mendengar teriakan keras dari Bos Wang. Menurut mereka, Bos Wang sedang bersenang-senang. Lagi pula, Bos Wang mengatakan tidak peduli suara apa yang ada di atas. Mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Mendengar Bos Wang berteriak, Starqueen marah dan menghentakkan tangannya di meja dengan kekuatannya. Apa kau tadi bilang? Kau tidak mau minum lagi katamu? Ujar Starqueen. Jika tangannya mengenai kepalaku, bisa-bisa jadi ayam geprek, pikir Bos Wang. Lalu Bos Wang mengungkapkan bahwa dirinya adalah orang yang menjalankan tempat ini. Jadi Bos Wang ingin memanggil lebih banyak orang untuk minum bersama. Aku menghormatimu. Aku akan melakukan apapun yang kau mau, ungkap Bos Wang sambil minum. Mendengar itu, Starqueen berujar, kalau begitu mari siapkan ronde berikutnya. Lalu scene berpindah di sebuah hotel. Terlihat Pak Tua Jiang masih pingsan. Tiba-tiba Pak Tua Jiang langsung bangun sambil berteriak bahwa dirinya bukan hard arsonist. Setelah itu Pak Tua Jiang menyadari bahwa dirinya sedang di hotel dan mencari-cari di mana istrinya. Singkat cerita, Pak Tua Jiang sudah pulang ke rumah. Karena tidak ada istrinya, dia pun menghubungi istrinya. Istri, kamu di mana? Aku sudah pulang. Kenapa kamu tidak menjawab? Kemana kamu pergi? Tidak, kamu belum meminum obatnya yang ada di kotak. Di mana kamu sekarang? Tanya Pak Tua Jiang. Di masa depan. Siapa kau? Jawab Bibi Song. Mendengar jawaban istrinya seperti itu, pikir Pak Tua Jiang sudah berakhir, penyakitnya kambuh. Istri, ini aku. Dengarkan baik-baik suaraku. Aku adalah suamimu, ujar Pak Tua Jiang. Yah, aku merasa sedikit familiar. Aku akan mendengarkan nyanyianmu untuk memastikannya, ungkap Bibi Song. Mendengar ibu angkatnya sedang ditelepon Pak Tua Jiang, adik Xiaoye pun meminta kepada Bibi Song ingin berbicara kepada ayah angkatnya. Halo ayah, ini aku Xiaoye. Mendengar suara anak Xiaoye, Pak Tua Jiang sangat lega karena Xiaoye bersama ibu angkatnya. Jadi Pak Tua Jiang pun menanyakan di mana mereka sekarang. Xiaoye pun menjawab bahwa mereka ada di Aula Zefeng. Apa ayah akan datang? Kita akan makan-makan, ujar adik Xiaoye. Oke, aku akan ke sana segera, ungkap Pak Tua Jiang sambil mematikan gawainya. Aula Zefeng? Apa yang dilakukan Chen Nuo? Kenapa dia pergi ke Aula Zefeng untuk makan? Dia juga membawa istriku dan adiknya. Ada yang salah di sini, gumam Pak Tua Jiang curiga. Sementara itu, Chen Nuo tengah mengendari motor kecenya dengan sangat cepat. Melihat ada yang datang dengan motor, para penjaga gerbang berteriak, "Woi, pelan-pelan, beraninya kau menerobos ke halaman belakang Aula Zefeng. Kau cari mati ya?" Karena tidak ingin celaka, salah satu penjaga berteriak bahwa teman-temannya cepat minggir dari jalannya. Saudara mau siapa dia? Dia pasti orang kuat kan? Dia sampai berani menerobos ke halaman belakang Aula Zefeng, ujar dua penjaga bertanya.
Kalian berdua adalah anak baru dan tidak mengenalinya. Dia adalah orang yang melumpuhkan Aula Master, jawab saudara Mao. Setelah sampai, Nuo langsung bertanya, aku akan mengatakan dua hal, wanita cantik dan seorang gadis kecil. Lantai 3. Saudara, besok aku akan ganti pekerjaan, tolong ampuni aku, jawab dua penjaga pintu. Lalu Nuo sudah berada di ruangan lantai 3. Terkunci, gumam Nuo yang ingin membuka pintu ruangan. Sedangkan di dalam ruangan, Star Queen terus saja meminta Bos Wang agar minum. Pikir Bos Wang, aku bisa mati karena terlalu banyak minum. Melihat gagang pintu bergerak, Bos Wang pun merasa lega karena akhirnya ada seseorang datang. Segera Bos Wang menghampiri pintu dengan semangatnya. Saat pintu terbuka, nampaklah Babang Nuo dengan helm SNI-nya. Sontak membuat Bos Wang terkejut melihatnya sampai-sampai lemes tak berdaya. Melihat ada Nuo datang, Star Queen langsung memanggil Nuo dengan sebutan suami. Mendengar itu, Bos Wang semakin dibuat terkejut dan kena mental. Hah, suamimu adalah pembunuh ini? Seharusnya kau bilang dari awal, gumam Bos Wang dalam pikirannya. Nuo pun lalu menanyakan tentang gadis itu. Star Queen bingung apa yang dimaksud suaminya ini. Nuo langsung menjelaskan, gadis kecil yang ada bersamamu, sekitar umur 6 atau 7 tahun, wajahnya imut, ujar Nuo. Oh, dia sedang makan di ruangan sebelah, ungkap Star Queen sambil tersenyum. Sebelum aku datang, bukankah sudah kubilang untuk diam saja, ujar Nuo ke Star Queen. Star Queen pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah mencoba yang terbaik, tapi tadi aku melemparnya keluar jendela karena dia tidak ingin mendengarkanku. Hehehehe. Melemparnya keluar? Ide bagus, kemungkinan besar mereka tetap akan hidup, ujar Nuo sambil menyeret tubuh Gukang dan langsung melemparnya keluar jendela. Bagaimana dengan si botak ini? Apa yang dia lakukan? Tanya Nuo. Dia ingin membuatku mabuk dan mengambil keuntungan dariku, jawab Star Queen dengan muka polosnya. Tidak saudara, aku tidak melakukannya. Jika aku tahu dia adalah istrimu, aku tidak akan berani melakukan apapun, ungkap Bos Wang. Kau mengenalku? Apakah kau melihatku saat terakhir kali aku di sini? Tanya Nuo. Ya, aku ada di sini. Aku belum pernah melihat istri saudara. Tolong ampuni aku, jawab Bos Wang memohon. Hei, kenapa kau ketakutan? Tanya Nuo lagi. Bos Wang pun hanya menjawab bahwa bajingan Gukang telah menipunya. Lebih baik kau menahan sedikit rasa sakit daripada harus mati, bukan? Kau sendiri yang melakukannya atau harus aku seret, ujar Nuo memberi pilihan. Aku akan melakukannya sendiri, ungkap Bos Wang ketakutan. Sedangkan dalam pikirannya bergumam, jika aku memilih jatuh sendiri, setidaknya aku bisa menemukan gaya jatuhnya dan kemungkinan bertahan hidupku meningkat. Segera Bos Wang melompat dari jendela lantai 3. Entah gaya apa yang dia pilih. Mungkin gaya bebas, mungkin juga gaya kupu-kupu. Entahlah. Lu Yiyi, kau adalah seorang pasien. Kau tidak boleh keluar dari rumah, ujar Nuo. Hah? Lu Yiyi? Namaku Lu Sisi, ungkap Star Queen. Kalau begitu, Lu Sisi, apakah kau tahu siapa nama panggilanmu? Tanya Nuo. Sambil tersenyum, Star Queen menjawab bahwa nama panggilannya adalah Star Queen. Lalu siapa muridmu? Tanya Nuo lagi. Xiao Naitang, jawab Star Queen. Sambil mengunci pintu, Nuo bertanya lagi, apa kau tahu siapa aku? Kamu adalah Nuo kamu adalah suamiku. Meskipun kamu menggunakan helm, aku tetap mengenalimu. Suami, gendong aku tidak bisa berjalan, ujar Star Queen meminta dengan manjanya. Tunggu, kita ulangi lagi, siapa namamu? Tanya Nuo. Suami, kenapa kamu bertanya itu lagi? Jawab Star Queen bingung. Jika kau tidak menjawabnya dengan jelas, aku tidak akan berani ke sana, gumam Nuo dalam pikirannya. Siapa namamu? Siapa Star Queen? Apakah kau mengenal Xiao Naitang? Tanya Nuo memastikan. Mendengar pertanyaan seperti itu, Star Queen tertawa. Dia pun menjawab bahwa namanya Lu Yiyi. Suami, apa maksudmu dengan Star Queen? Apakah itu julukan untuk anak SMP? Naitang, aku tidak suka makanan permen. Sepertinya saat dia mabuk, ingatannya sedikit terpulihkan. Tapi dalam kedipan mata, dia langsung melupakan semuanya, pikir Nuo. Suami peluk, cinta Star Queen. Nuo pun membawa Star Queen keluar menuju ke ruangan sebelah. Karena tadi Star Queen bilang gadis kecil itu alias adiknya Nuo ada di ruangan sebelah. Istri, aku ingin membereskan sesuatu hari ini. Apakah kau sudah bertemu gadis kecil itu? Nanti kita akan membicarakannya, ujar Nuo. Mendengar itu, Star Queen bingung apa yang tengah dibicarakan suaminya ini karena dia masih mabuk. Baiklah, kau tidak mengingat banyak hal. Aku belum punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Saat kita pulang nanti, aku akan menjelaskan semuanya kepadamu, ujar Nuo yang sudah berada di depan pintu ruangan yang ada adiknya.
Sebelum pintu ruangan dibuka Nuo secara penuh, Starukin mengatakan bahwa di sana ada seorang bibi yang merupakan seorang ibu angkat gadis kecil itu. Mendengar itu, Nuo sangat terkejut. Sedangkan Bibi Song menyadari ada seseorang datang. Seketika itu, Nuo langsung menutup pintunya rapat-rapat. Kenapa Nyonya Song ada di sini? Nyonya Song adalah ibu angkat adik Xiaoye dan dia juga ibu angkatku. Istri, kau mungkin tidak akan percaya jika ibu angkatku dan ayah kandungku adalah pasangan. Ini tidak normal kan, gumam Nuo dalam pikirannya. Siapa di sana? Ujar Bibi Song. Nuo pun hanya diam saja, sedangkan Starukin menanyakan kepada Nuo kenapa dia tidak masuk. Nuo pun menjawab dan beralasan bahwa ruangannya sedikit berantakan. Namun dalam benaknya bergumam bahwa dirinya harus mengeluarkan Starukin dari sini dulu lalu kembali. Jika ketahuan semuanya akan kacau. Song Kyong Yun, teriak Pak Tua Jiang yang tiba-tiba datang. Sekarang datang ayahku juga. Tadi pagi aku bilang pada Starukin bahwa ayah aku bawa ke rumah sakit. Bukankah sekarang dia harusnya di rumah sakit? Pikir Nuo yang langsung kabur kembali ke ruangan awal dia menemukan Starukin. Karena mendengar Pak Tua Jiang berteriak, adik Xiaoye pun mengatakan, "Ayah, kami di sini." "Oh, aku datang," ujar Pak Tua Jiang yang mulai masuk. Nuo pun mendengar percakapan Pak Tua Jiang. Pak Tua Jiang menanyakan di mana abangnya Xiaoye. Xiaoye menjawab bahwa abangnya belum datang dan juga ayah kandungnya tidak segera kemari. Lalu Bibi Song berujar bahwa ada orang aneh di luar sana. Sementara itu, Starukin bingung dengan suaminya dan menanyakan, "Suami, apa yang kamu lakukan di sini?" Nuo pun menjawab dan beralasan lagi bahwa dirinya tiba-tiba ingin buang air, jadi dia ke sini untuk mencari toilet. Setelah itu, Pak Tua Jiang segera membawa Xiaoye dan istrinya pulang. Sedangkan di tempat Nuo, Starukin mulai minum lagi dan mengajak Nuo untuk bersulang. Namun Nuo malah memberikan banyak minuman ke Starukin. "Minumlah ini pasti lebih enak," ujar Nuo. Terlihat Starukin sangat antusias untuk meminumnya. Tiba-tiba Nuo mendapat telepon dari Pak Tua Jiang. Pak Tua Jiang pun menanyakan tentang keberadaan Nuo. Nuo menjawab bahwa dirinya sedang berada di tempat saudara Lai bekerja paruh waktu. "Kau tahu siapa yang menjemput adikmu hari ini di TK?" tanya Pak Tua Jiang. "Ah, apakah Master Jiang yang menjemputnya?" ujar Nuo menjawab dan pura-pura menebak. "Benar, tapi jangan khawatir, Nak Xiaoye sudah bersamaku. Tadi Nak Xiaoye bilang jika dia pergi bersama ayah kandungnya." "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Pak Tua Jiang. Mendengar pertanyaan itu, Nuo pun langsung menjawab bahwa masalah ayah kandung adik Xiaoye sedikit rumit. Jadi Nuo akan menceritakan semuanya saat pulang nanti. Lalu Nuo menanyakan di mana Master Jiang sekarang. Sementara itu, Starukin mengeluh tentang tubuhnya yang mulai panas kepada Nuo dan langsung memeluk Nuo dengan ganasnya. Pak Tua Jiang pun menjawab bahwa dia ada di rumah dan meminta agar Nuo cepat datang kemari setelah Nuo selesai pulang bekerja karena Nak Xiaoye sudah menunggu Nuo. "Baik, aku akan segera ke sana," ujar Nuo yang tengah asik diserang Starukin dan mematikan gawainya. "Hei, ada apa denganmu?" tanya Nuo. "Suami, aku kemanasan," ungkap Starukin dengan muka memerahnya. Lalu Nuo mencium bau mulut Starukin dan menyadari bahwa minuman yang telah diminum Starukin sudah diberi obat dan itu membuat Nuo geram dengan kelakuan bos Wang CS. "Suami," ujar Starukin yang sudah tak tahan dengan panasnya dan langsung mencium Nuo. "Saat ingatanmu kembali, aku yang akan mati," pikir Nuo yang melihat tingkah laku Starukin. "Berhenti," ujar Nuo. Starukin pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa berhenti. Sambil memasukkan gawainya di sakunya, Nuo pun mengungkapkan bahwa ini bukan tempat yang sesuai. "Kita akan melanggar hukum jika melakukannya di sini. Ayo kita pulang." Segera Nuo menggendong Starukin dan langsung melompat dari lantai 3. Menurut Nuo, dia harus cepat sebelum terlambat. Nuo pun mendarat dan tak sengaja menginjak tangan saudara Yong. Saudara Yong pun sangat kesakitan karena tangannya remuk. Lalu Nuo mengambil gawai bos Wang yang berada di tong sampah sambil mengeluarkan busa di mulutnya. Setelah itu, scene berganti di pinggiran kota bagian selatan kota Jinling. Tepatnya di tempat Li Qinshan yang tengah asik berendam. Tiba-tiba dia mendapat telepon. Siapakah yang menghubungi Li Qinshan?